Halo listener, jumpa lagi di channel Medicine. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara agar akun kita tidak dinonaktifkan ataupun tidak di-banned dari situs kontes desain. Nah, videonya akan saya jelaskan secara tahap demi tahap ya. Jadi simak terus, jangan di skip. Tapi sebelum kita membahas videonya lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi, kita akan langsung membahas videonya. Tapi seperti biasa, kita akan intro dulu guys. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Desain. Oke guys, di sini saya akan coba membahas topik ya seputar kontes desain lagi teman-teman. Kebetulan di sini saya akan membahas tips ya bagaimana agar akun kita itu tidak dinonaktifkan ataupun tidak di-banned ya dari situs kontes desain. Nah, kebetulan video ini saya buat karena kemarin itu sempat ada yang request ya di channel YouTube saya. Itu kemarin ada yang request, Bang, saya buatin cara agar akun kita itu tidak dinonaktifkan ya. Nah, bagaimana caranya? Saya sudah merangkumnya dalam beberapa tahap ataupun step ya. Teman-teman tinggal ikuti saja nanti step-stepnya seperti apa dan tahap-tahapnya ya. Jadi jangan pernah di skip ya, karena tahap-tahap ini sangat penting ya. Terutama kalau kita tidak ingin akun kita itu tidak dinonaktifkan ataupun tidak di-banned ya. Nah, caranya bagaimana? Kita langsung aja mulai di slide yang selanjutnya teman-teman. Nah, oke, tahap yang pertama agar kita bisa selamat ataupun akun kita itu bisa selamat ya teman-teman, ataupun tidak dinonaktifkan oleh website kontes ya, terutama yaitu kita harus menghormati semua anggota yang ada di kontes tersebut ya. Misalnya tidak melecehkan ataupun tidak mereport orang lain ya yang mengikuti kontes, ataupun tidak membuat laporan palsu gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ikut kontes, misalkan kok tiba-tiba nge-report tapi reportnya itu tidak ada alasan yang jelas, nah itu tidak boleh teman-teman ya. Itu mengakibatkan nanti teman-teman akan dapat scoring ataupun dapat penangguhan akun ataupun akun teman-teman tidak dapat diakses lagi alias dinonaktifkan teman-teman. Itu seperti itu ya teman-teman. Agar akun kita tidak dinonaktifkan ya kita harus menghormati setiap anggota ataupun member-member yang ikut kontes ya. Jadi kita harus bersikap hormat dan bersikap lebih dewasa ya, agar kita ataupun agar akun kita itu tidak dinonaktifkan. Jadi caranya seperti itu ya. Kita lanjut saja ke slide yang berikutnya. Nah, cara yang kedua yang harus kita lakukan agar akun kita aman ya, tetap aman dan tidak dinonaktifkan, yaitu kita harus membuat karya yang original ya, ataupun karya hasil kita sendiri. Nah, ini kan ada keterangannya, Anda tidak diperkenankan untuk mengambil konsep desain baik secara keseluruhan ataupun sebagian dari desain yang sudah ada. Nah ini teman-teman harus membuat konsep yang benar-benar murni teman-teman, benar-benar murni dari teman-teman sendiri, ide teman-teman sendiri ya. Tidak boleh mencomot dari Google ataupun mengambil dari sumber lain, ini nggak boleh ya. Karena kalau teman-teman ketahuan ya, ataupun teman-teman terbukti mencontek dari sumber lain, itu akun teman-teman bisa ditangguhkan ataupun dinonaktifkan. Jadi setelah teman-teman dinonaktifkan ya teman-teman nggak bisa ikut kontes lagi ya. Nah itu kan mempersulit teman-teman sendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang seperti ini. Bikinlah karya yang original ya, walaupun jelek nggak apa-apa, tapi itu murni hasil karya kita sendiri ya, tidak mencontek ataupun tidak mengambil hasil karya yang lain. Itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan mengambil ataupun mencuri konsep apalagi dari orang lain. Saya itu sering ya, kalau misalkan saya ikut kontes itu banyak banget orang-orang yang mengambil ataupun mencuri konsep dari orang lain, lalu mereka bikin versi mereka sendiri. Itu nggak boleh ya. Tetap teman-teman harus murni ide teman-teman sendiri ya. Itu sama saja teman-teman mengambil ide orang lain ya, terus teman-teman bikin versi teman-teman sendiri. Itu nggak boleh. Jadi ya jangan mencontek lah, tapi teman-teman harus bikin karya yang original ya. Jadi kalau misalkan mau ngambil sumber dari website lain ataupun situs lain, itu teman-teman wajib memodifikasinya, tapi modifikasinya itu modifikasi secara total ya, jangan cuma sedikit, cuman paling dirubah warnanya ataupun dirubah bentuknya. Itu nggak boleh ya, ataupun dirubah orientasinya, itu nggak boleh.
itu tetap sama aja akan kena pelanggaran teman-teman. Jadi teman-teman harus total mengubahnya sampai berubah total ataupun berbeda dari logo yang aslinya. Jadi seperti itu ya. Atau kalau misalkan kita kenal teknik ATM itu, teman-teman nanti pelajari lagi teknik ATM itu bagaimana ya, caranya bagaimana. Nah, misalkan teman-teman pengen cara yang seperti itu ya, teman-teman tinggal terapkan. Kemudian bahasan yang lain itu bersainglah dengan sportif dan adil ya. Ini teman-teman kalau misalkan ikut kontes desain ya, terutama di seribu.com ataupun di Handian Desain ataupun di website-website yang kontes desain lain ya. Nah, teman-teman wajib bersaing secara sportif ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak boleh menjelek-jelekan desainer, tidak boleh merepot desainer ya, misalkan ya. Misalkan teman-teman ikut kontes nih, tapi kok teman-teman ngerepot dengan alasan yang tidak jelas, karena teman-teman pengen menang nih, pengen menang tapi dengan cara menjatuhkan orang lain, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bersaing secara sportif dan bersaing secara apa ya, pokoknya secara adil lah, secara adil, dan memang desain teman-teman itu memang bagus daripada yang lain itu. Nah, teman-teman tunjukkan kalau teman-teman seorang desainer asli ataupun desainer yang mumpuni ya teman-teman tunjukkan bakat teman-teman ataupun skill teman-teman di bidang desain. Dengan cara apa ya? Dengan cara menunjukkan hasil karya teman-teman yang paling bagus di antara yang lain. Nah, itu kan namanya bersaing secara sportif ya, tidak bersaing secara kotor. Kalau bersaing secara kotor itu teman-teman ikut kontes tapi kok ada desainer yang lebih bagus, teman-teman report, itu nggak boleh ya. Ya teman-teman, caranya bagaimana agar teman-teman desain teman-teman itu lebih bagus dan lebih menonjol daripada desain-desain yang lain, itu bagaimana caranya? Yaitu kuncinya seperti itu teman-teman, tidak boleh merepot desain orang lain tanpa alasan yang jelas, kecuali kalau desain itu memang terbukti mencontek dari ide teman-teman ataupun desain teman-teman, itu boleh teman-teman report, nggak apa-apa ya. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang berikutnya, akun ganda nih. Nah, ini akun ganda ini persoalan yang paling sering dialami oleh para desainer pemula ataupun para desainer yang baru ikut kontes ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah ikut kontes ataupun belum pernah mengenal kontes itu seperti apa ya, teman-teman wajib mewaspadai ini ya. Ini adalah hal-hal yang mungkin bisa menjadi penyebab akun teman-teman dinonaktifkan ataupun di-banned ya, yaitu memiliki akun ganda ya, ataupun memiliki akun lebih dari satu. Nah, mungkin ini sesuatu yang sangat menakutkan ya, terlebih kalau teman-teman yang ikut kontes di 99 desain itu, kalau teman-teman terbukti memakai akun ganda ya, ataupun mempunyai akun lebih dari satu, itu alamat ya, cepat atau lambat akun teman-teman akan dinonaktifkan ataupun di-banned ya. Jadi seperti itu, jangan pernah membuat akun lebih dari satu ya. Cukup membuat satu akun, teman-teman itu aman ya, dan tidak dinonaktifkan. Itu seperti itu teman-teman. Jadi bikinlah satu akun, tapi benar-benar akun itu akun yang berisi portofolio yang keren dari teman-teman. Jadi jangan pernah membuat double akun ataupun membuat dari satu akun, itu salah teman-teman ya. Jadi tidak boleh ya. Paling ngerinya itu di-banned secara permanen. Ini sangat menakutkan ya. Jadi jangan coba-coba untuk membuat satu akun ya, terutama kalau teman-teman kontesnya itu di 99 desain, karena di 99 desain itu persaingan ketat dan reviewnya juga ketat teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih pintar-pintar bagaimana agar teman-teman itu tidak di-banned ya, ataupun tidak dinonaktifkan. Ya bikinlah satu akun, tapi akun itu ya jangan pernah disepelekan ya. Akunnya itu jangan pernah dibuat main-main ya, teman-teman harus serius di satu akun saja, jangan pernah membuat lebih dari satu akun ya. Kemudian tahap yang berikutnya, stok foto. Nah, ini kebanyakan juga yang sering dialami oleh para desainer pemula ya, ataupun desainer yang baru ikut kontes ya. Ini mereka kebanyakan menggunakan stok foto yang sudah ada di Google, kemudian teman-teman kemudian mereka comot, terus mereka kirim ataupun submit untuk kontes desain. Ini salah ya. Kalau cuman buat portofolio ya, ataupun cuman buat progress dummy, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman buat kontes ataupun buat untuk kompetisi ataupun sayembara, itu nggak boleh teman-teman ya. Karena biasanya kalau di sayembara ataupun kontes desain itu ada aturannya. Salah satunya tidak boleh mengambil stok foto dari website lain ataupun sumber lain tanpa izin ya. Itu nggak boleh. Itu karena bisa kena hak cipta dan bisa kena banned teman-teman. Kalau teman-teman ketahuan, akun teman-teman bisa dinonaktifkan ataupun di-banned secara permanen. Itu sangat penting ya. Mengingat hal ini adalah hal yang paling sering kita alami ataupun
paling sering dialami oleh desainer pemula ya, terutama mereka yang baru ikut kontes. Nah, teman-teman, saya menganjurkan ya agar teman-teman membuat karya yang original, sama ya seperti poin yang kedua tadi, dan fokus ke originalitas karya. Jadi jangan pernah mengambil stok ataupun mengambil website lain ya, ataupun mencontek dari karya orang lain, itu nggak boleh. Jadilah desainer sejati yang murni ya, teman-teman itu bisa skill desain ataupun bisa desain. Saya tunjukkan kepada orang-orang ya, ataupun kepada desainer-desainer lain bahwa teman-teman itu lebih menonjol, lebih bagus desainnya dari orang lain, lebih keren desain dari orang lain, dan desainnya itu lebih murni, lebih bagus lah ya. Jadi agar teman-teman nggak dipendek ya, jangan pernah mengambil stok ataupun jangan pernah menyontek karya orang lain ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara agar akun kita itu aman dan tidak dinotifkan oleh website kontes ya. Semoga videonya bisa dipahami ya, dan bisa teman-teman pelajari di rumah. Silakan kalau teman-teman pengen ikut kontes desain, teman-teman mungkin bisa baca-baca dulu ataupun tonton video ini dulu ya, biar teman-teman kedepannya tidak salah langkah ya. Karena ini merupakan video panduan agar teman-teman itu aman ya, agar akun kontes teman-teman itu akan aman dan tidak di-banned ya. Jadi seperti itu teman-teman. Selamat mempraktekkan di rumah, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.